selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar di rumah? Bu Guru harap anak-anak masih dalam keadaan sehat, baik, dan masih mempunyai semangat untuk belajar. Hari ini kita akan bertemu kembali dengan Ibu Guru Ostiana. Kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Muatan pelajaran kita pada hari ini yaitu bahasa Indonesia. Baik anak-anakku sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami makhluk hidup dapat bergerak. Yang kedua, siswa dapat memahami makhluk hidup dapat bernapas. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan makanan dan peka terhadap rangsang. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu Guru harap anak-anak perhatikan di slide yang ketiga ini. Di sini Ibu Guru akan membahas tentang makhluk hidup yang dapat bergerak. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap makhluk hidup itu dapat bergerak. Sekarang Ibu Guru harap anak-anak perhatikan alat dan cara gerak makhluk hidup. Yang pertama itu kita lihat pada cecak. Nah, cecak itu dengan dia bergerak dengan cara merayap dengan kaki. Nah, terus kedua itu manusia. Nah, guru harap anak-anak perhatikan manusia. Nah, manusia itu kita biasanya berjalan dengan kaki. Nah, terus yang ketiga kita lihat ikan. Nah, anak-anak perhatikan. Kalau anak-anak pernah melihat ikan itu dia cara bergeraknya yaitu dengan berenang dengan sirip. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang dapat bergerak. Sekarang kita lanjut di slide yang keempat, yaitu kita akan belajar tentang cara makhluk hidup yang dapat bernapas. Nah, setiap makhluk hidup itu memiliki alat pernapasan yang berbeda-beda. Bu Guru harap anak-anak perhatikan alat pernapasan makhluk hidup. Yang pertama itu kita lihat manusia. Manusia ini dia bernapasannya dengan paru-paru. Nah, terus yang kedua itu ikan. Nah, ikan ini dia bernapasannya dengan ingsan. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup yang dapat bernapas. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut di slide yang kelima. Di slide yang kelima ini, Bu Guru akan mengajar tentang cara makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, seperti yang kita ketahui, setiap makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang biak. Tumbuh artinya bertambah tinggi dan bertambah berat. Nah, cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Sekarang kita lanjut di slide yang keenam ini. Di sini kita akan belajar tentang beberapa contoh cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Nah, sekarang kita lihat itu cara makhluk hidup berkembang biak dengan melahirkan, yaitu seperti sapi, kambing, kelinci, kucing, dan anjing. Nah, ini adalah cara berkembang biak makhluk hidup itu dengan cara melahirkan. Nah, terus yang kedua itu kita akan belajar makhluk hidup berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, seperti anak-anak ketahui, makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur yaitu ayam, bebek, burung, ikan, katak, dan lain-lain. Nah, terus kita lihat lagi yang ketiga ini, kita akan belajar tentang makhluk hidup cara berkembang biak yaitu dengan bertelur dan melahirkan. Nah, seperti yang kita ketahui yaitu seperti ikan hiu, salamander, kadal, kuda laut, ikan pari, dan lain-lain. Nah, ini adalah salah satu contoh makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut di slide yang ketujuh ini. Kita akan belajar tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Tadi Bu Guru sudah jelaskan cara berkembang biak makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan. Ada makhluk hidup pemakan tumbuhan.
pemakan hewan, dan ada pula pemakan segala. Nah, contoh makhluk hidup pemakan tumbuhan adalah kuda. Terus yang kedua itu contoh makhluk hidup pemakan hewan adalah harimau. Terus yang ketiga, contoh makhluk hidup pemakan segala adalah manusia. Nah, ini adalah contoh makhluk hidup membutuhkan makanan. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan lanjut di slide yang ke-8, yaitu kita akan belajar tentang makhluk hidup peka terhadap rangsang. Nah, makhluk hidup peka terhadap rangsang contohnya seperti daun putri malu. Daun putri malu ini akan menutupi jika disentuh. Nah, yang kedua yaitu buah pada pohon cacar cina. Nah, buah pada pohon cacar cina ini akan meletus jika disentuh. Nah, ini adalah beberapa contoh makhluk hidup peka terhadap rangsang. Baik anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini sampai di sini dulu. Sekarang Ibu Guru akan kasih penugasan. Anak-anak kerjakan soal-soal di buku MBP 1 subtema 1 halaman 13 sampai dengan halaman 15. Bagian A level 1 nomor 1 sampai dengan 15. Langsung dijawab. Selesai kerjakan, hasilnya bisa dijapri ke Ibu Guru. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.